Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, tergantung Anda melihat dan menyaksikan video ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Ida Isnaningrum, yaitu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan yaitu identitas dan integrasi nasional serta masalah yang terkait dengannya di Indonesia. Baik, untuk kelompok 5 itu ada beranggotakan 6 orang. Ada saya sendiri, Isyam Al-Hakami, NPM 2022 13500 161. Kemudian ada Kak Jonathan, mungkin yang lainnya bisa memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Ada Kak Jonathan. Ya, saya Jonathan, NPM 2022 1357 00007. Ada Kak Yuliana. Iya, dengan saya sendiri, saya Yuliana, NPM 2022 135 00093. Ada Kak Wildan Arif Rohman. Ya, dengan saya, Kak Wildan Arif Rohman, MPM belakang 159. Ada Kak Gista Loviesa Azahra. Ya, saya sendiri dengan Gitsal Fiesa Azara dengan nomor MPM 217. Ada Kak Ajeng Dwi Restuning Tias. Saya Ajeng Dwi Restuning Tias dengan NPM 2022 13500 142. Baik, yang pertama itu adalah pengertian tentang identitas nasional. Baik, identitas nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri ialah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, kesamaan agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Nah, Kailan, identitas nasional menurutnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri tersebut, suatu bangsa itu berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi identitas nasional akan dijelaskan oleh Kak Gista Loviesa Azahra. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membentuk identitas nasional. Yang pertama ada sejarah dan warisan budaya. Sejarah yang berbagai dan tradisi budaya yang khas membentuk akar dari identitas nasional. Yang kedua, bahasa dan sastra. Bahasa sebagai sarana komunikasi dan sastra sebagai ekspresi kreativitas berperan penting dalam membentuk identitas nasional. Yang ketiga, ada agama dan nilai-nilai keagamaan. Kepercayaan agama dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat berkontribusi dalam membentuk identitas nasional. Dan yang terakhir ada lambang dan simbol nasional. Contohnya kayak bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan simbol-simbol nasional lainnya. Yang memperkuat identitas nasional dan membangkitkan rasa kebanggaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh-contoh yang terkait dengan identitas suatu bangsa yang akan dipaparkan oleh Kak Jonathan. Kepadanya kami persilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh apa saja yang dijadikan identitas bangsa. Salah satunya adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dan yang kedua adalah bendera merah putih, yang merupakan bendera yang melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam.
lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Lalu yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Lalu yang kelima adalah burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Next. Baik, kemudian contoh-contoh yang berkaitan contoh masalah yang berkaitan dengan identitas nasional. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Kak Wildan Arif Rohman. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Di sini ada contoh masalah yang berkaitan dengan identitas nasional. Di sini ada gambar di sebelah kiri, yaitu kronologi 2 bocah WNI ditangkap karena parodi Indonesia Raya. Kasus ini dikenakan pasal, yaitu pasal 36C UUD 945. Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Dalam kasus ini, 2 warga Indonesia yang masih anak-anak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan lambang dan simbol negara lewat parodi lagu Indonesia Raya. Kepala Divisi Humas, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, 2 tersangka masing-masing yakni MDF umur 16 yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, dan NJ umur 11 yang ditangkap di Sabah, Malaysia. Lirik lagu kebangsaan Indonesia yang diubah yaitu oleh keduanya, Indonesia, kesialanku, bangsa, dan kemunduran. Di sanalah neraka dunia jadi pandu rakyatnya, Indonesia, kesialanmu, bangsa, dan kecuranganmu. Baik, itu saja. Terima kasih. Bisa lanjut. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Kak Wildan. Kemudian dilanjutkan yaitu pengertian tentang integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dari kata Latin integrar, yang artinya itu memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Selanjutnya dari kata-kata integritas dibentuk kata sifat integer, yang artinya itu utuh. Kemudian integrasi nasional secara spesifiknya itu merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik tersebut. Dari perjalanan dan pengalaman historis itu melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan sependeritaan. Perasaan itu kemudian melahirkan kesadaran terhadap identitas suatu bangsa dan melahirkan hasrat untuk menciptakan kondisi tujuan bersama dan melahirkan negara yang merdeka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh Kak Ajeng Restu Dwi Ningtyas. Kepadanya kami persilakan. Ya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional itu yang pertama dari segi budaya, seperti mendorong toleransi, penghargaan terhadap keragaman, dan pengembangan identitas nasional yang inklusif. Yang kedua, dari segi pendidikan itu menekankan nilai-nilai persatuan, rasa cinta tanah air, dan pengenalan terhadap sejarah dan budaya nasional. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah, itu mendorong pengembangan infrastruktur, redistribusi sumber daya, dan keadilan sosial untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Yang keempat itu media dan komunikasi, mendorong pemahaman dan dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat. Dan yang kelima itu ada partisipasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial negara untuk memperkuat ikatan sosial. Next. Baik, kemudian untuk manfaat integrasi nasional dan masalah yang berkaitan dengan integrasi nasional akan dipaparkan oleh Kak Yuliana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Hisam.
Di sini ada manfaat integrasi nasional yang kuat. Yang pertama, stabilitas politik dan sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan daya asing ekonomi negara. Yang ketiga, peningkatan citra dan peran negara di tingkat internasional. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, di sini ada contoh kasus yang terkait dengan integrasi nasional. Contoh kasus korupsi infrastruktur di balik jalan rusak. Anggaran besar korupsi besar, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Sebagaimana disebutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah pusat menganggarkan Rp 203,5 triliun untuk pembangunan jalan daerah dan nasional dalam APBN tahun 2023. Pembangunan terbesar dilakukan di Pulau Sumatera, yaitu tercapai 71,5 triliun atau 35% dari anggaran pembangunan jalan. Anggaran itu untuk membangun jalan tol maupun non-tol dan mencakup biaya pembebasan lahan hingga pembangunan jalan dan jembatan. Baik, itulah paparan dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu tentang pengertian identitas dan integrasi nasional serta masalah yang berkaitan dengannya. Semoga para pendengar ataupun para yang menyaksikan video ini dapat memahami dan mengambil pemahaman yang sedikit, ya, sedikit pemahaman tentang apa itu integrasi nasional, apa itu identitas nasional, dan apa saja sih masalah yang terkait dengannya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, ini udah.